Bapak Ibu yang kami hormati, pertama-tama kita bersyukur kepada Allah SWT. Mana pada siang hari ini kita bisa bersilaturahim di aula yang sempit ini dan aula kelas ini dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, sengaja kami mengundang Bapak Ibu dalam rangka penyamaan persepsi untuk persiapan lokal karya ke-7. Di mana lokal karya ke-7 ini adalah panen raya hasil belajar dari CGP. Untuk itu sebelum dimulai perlu ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Untuk Pandang Lampung, program guru penggerak PJJ angkatan kedua terdiri dari 107 CGP calon guru penggerak dan 19 orang PP pengajar praktek, 19 orang kami Bapak Ibu. Nah, mungkin di saat inilah kita bisa ketemu. Biasanya kita ketemu di lokal karya di kelas masing-masing. Belum pernah di satu forum kita bisa bersilaturahim. Maka dari itu kami pada kesempatan ini terlebih dahulu ingin berkenalan. Ya, kami ada 19 orang. Tapi ada beberapa orang yang tidak hadir di sini karena ada tugas lain. Untuk itu akan saya perkenalkan satu persatu yang hadir. Mohon Bapak Ibu yang PP kita ke depan, mohon semuanya Bapak Ibu. Ya, mungkin kalau CGP-nya kenal, tapi CGP yang lain kan nggak kenal gitu. Maka dari itu mohon Bapak Ibu yang PP yang hadir di sini, mohon kita bersama-sama di depan. Bu Depa, ya, nggak apa-apa, saya mau tangan di belakang aja. Ya. Ya. Yang nggak hadir Pak Aan, dia tugas lagi monitoring di Lampung Utara. Kemudian Pak Halim, ya, Pak Halim sama Pak Ceri. Ya, baik Bapak Ibu, ini diantara kami, saya sendiri Irwan Kolbi tugas di sini, jadi kedua 3 Bandar Lampung ini. Ya, saya dinobatkan mereka sebagai koordinator ya. Koordinator ini karena mereka menyegani, sebenarnya gini, umurnya paling gede, bukan paling tua, ya. Tapi umurnya paling gede di antara mereka, udahlah Bapak aja koordinatornya. Karena saya paling muda gitu ya, Pak Jokowi bersama ya, pada saatnya. Dulu paling muda ya, tapi karena umur yang paling besar, dinobatkan mereka jadi koordinatornya ya, untuk bisa mengarah hukum ke MPTK. Ya, kemudian nanti aja mungkin Bapak Ibu aja langsung memperkenalkan diri. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stalbikul. Ya, salam kenal Bapak Ibu semua. Nama saya Mujana. Asal sekolah saya ini di belakang SMP 23, yaitu SMKN 4 Bandar Lampung. Terima kasih. Assalamualaikum ya. Nama saya Melianti. Saya guru SMP Negeri 13 Bandar Lampung. Terima kasih. Tugas tambahan saya dosen tetap Pasca Dharma Jaya. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ibu, ya, nama saya Budi Iswanti, tempat mengajar di TKA Mutakin Sukabumi Bandar Lampung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pramita Tasyaman, tugas saya sebagai Kepala SMP Negeri 9 Bandar Lampung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ibu. Saya Abdurrahmi, tempat bertugas di SMP Negeri 14 Bandar Lampung. Ya, itu saja. Terima kasih. Selamat siang Bapak Ibu. Perkenalkan saya Ahmad Noval Umam, tempat saya bertugas di SMA IT Darul Ilmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri, saya Joko Sutrisno dari tempat tugas SMP Islam El Shihab Sukabumi Bandar Lampung. Statusnya saat ini menjabat sebagai kepala sekolah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal semuanya, nama saya Wani Suwarini Monika, biasa dipanggil Monika. Saat ini saya bertugas di DCC Global School di Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun saya Halimatus Sadia. Saat ini saya bertugas sebagai pengawas Dikmen di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabibul. Perkenalkan saya Noviniarti. Saat ini saya bertugas di SDN 1 Surabaya, Bandar Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabibul. Perkenalkan saya Deva Kaviani, berasal atau bertugas di SDN Negeri 1 Pesawahan Teluk Betung Selatan. Itu cukup, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabibul. Good afternoon. Perkenalkan, nama saya Yulia Budiarti, saya berdinas di SMP Negeri 31 Bandar Lampung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabibul. Perkenalkan, nama saya Ringgawati, bertugas di TKIT Kurota Ayun 3 Sukabumi sebagai kepala sekolah di sana. Demikian, cukup ya? Kita di sini sebentar Bu, ambil kursinya. Kita duduk bersama partner dari sini. Ya. Baik Bapak Ibu, itu uniknya program guru penggerak ini. Kita mempunyai latar belakang berbeda-beda ya, latar belakang tempat tugas dari TK. Kami juga PP juga ada TK, ya, dan guru TK. Ada juga guru SD, ada kepala SD, ada guru SMP, ada kepala SMP. Yang ada kepala SMK, tapi guru SMK ada. Bu Nurdana kepala SMK. Pengawas ada Pak Aan, ada Pak Halim, Bu Halimah, nah ini dia pengawas. Ya. Kemudian ada dosen juga, dosen penilai, Bapak Ibu PP juga. Tolong kita segera sebelum lokakarya ke-7 kita agendakan pendampingan 6. Pendampingan 6 dimulai tanggal 3 hari Rabu. Hari Rabu sampai ke Rabunya lagi, kalau bisa jangan Kamis. Karena kita loka 7 itu 2 hari, yaitu Jumat Sabtu. Nah kalau bisa Jumatnya kan nggak bisa ya. Hari Kamisnya kita untuk administrasinya, administrasi. Maka dari itu tolong segera kita agendakan Bapak Ibu PP untuk pendampingan 6 mulai hari Rabu depan. Ya, tanggal 3 sampai dengan hari Rabunya lagi, tadi tanggal 10. Ya, nah itu Bapak Ibu ya yang akan kita agendakan. Kemudian di sini kenapa nggak semuanya diundang? Ya, karena mungkin bisa nanti didiskusikan setelah ini kepada kawan-kawan kita, cukup mewakili, karena kita tidak boleh terlalu lama dan tidak boleh terlalu banyak berkerumunan di sini, kecuali loka 7. Loka 7 ini nanti itu di ballroom Novotel.
semuanya di sana, di hotel semua, di tempat satu tempat ya. Jadi untuk itu sekali lagi pokoknya Bapak Ibu mohon maaf ini mewakili dari CGP minimal 3 ya. Itu yang kita harapkan. Jadi itu yang perlu kami sampaikan kepada Bapak Ibu. Pada kesempatan ini untuk penjelasan teknis atau skenario Loka 7 yang terdiri 2 hari, yaitu hari Jumat dan hari Sabtu tanggal 12 dan 13 akan ditayangkan, akan dipresentasikan, akan dijelaskan oleh Pak Nopal. Kepada Pak Nopal kami persilakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Irwan atas kesempatan yang telah diberikan. Mohon izin Bapak Ibu PP yang lain untuk saya menjabarkan rancangan dari Lokakarya 7 yang akan kita laksanakan pada tanggal 12 dan 13 November 2021. Yang belakang terbaca? Enggak terbaca ya? Ya, nanti kita akan share ya slide-nya supaya bisa dibaca lagi. Tapi diusahakan bisa terdengar ya pembahasan kita. Oke, Bapak Ibu, jadi sesuai yang tadi disampaikan oleh Pak Irwan bahwa kita akan melaksanakan Lokakarya ke-7 Festival Panen Hasil Belajar itu pada tanggal 12 dan 13 November 2021. Artinya hari Jumat dan hari Sabtu, 2 hari. Jadi Bapak Ibu silahkan mulai dari sekarang dikosongkan jadwalnya gitu ya. Tanggal 12 dan 13 November 2021 kita akan melaksanakan 2 hari Lokakarya. Ini secara kepanitiaan ya, pengajar praktik kami bagi tugas sesuai dengan pembagian tugasnya. Mungkin nanti apabila Bapak Ibu bagian dari kelompok PP sesuai dengan tugasnya masing-masing nanti akan diminta tolong gitu ya oleh PP-nya, mohon bantuannya Bapak Ibu gitu ya. Seperti itu. Jadi di sini ada ketua Pak Irwan, kemudian sekretaris saya, kemudian bendahara ada Bu Novi, kemudian bagian acara ini ada Bu Monita, Bu Yulia dan Pak Hanif. Kemudian ada bagian dekorasi ini Pak Joko, Bu Linda, Bu Budi, dan Bu Deva. Kemudian bagian humas ini ada Pak Aan, Bu Meli, dan Pak Halim. Bagian perlengkapan ada Pak Ceri, Pak Wahono, Pak Irwan juga ya. Kemudian ada Pak Trans. Penerima tamu ada Bu Halimah, Bu Novi, dan Bu Nurjana. Dan dokumentasi ada Bu Rani dan saya sendiri. Ini ke pembagian tugasnya. Nah, ini Bapak Ibu, jadi kita untuk Lokakarya 7 kita semua berpusat di Hotel Novotel. Alhamdulillah ya, kita sudah berhasil booking dengan proses yang lumayan alot gitu ya, Bu Monita ya. Dan akhirnya kita bisa mengamankan satu ballroom juga 5 meeting room. Jadi kita akan semua berpusat di Novotel selama 2 hari. Ya. Bagaimana pembagiannya? Pembagiannya Bapak Ibu pada hari pertama ya, pada tanggal 12 November 2021 ini kita akan melakukan kelas belajar Lokakarya seperti biasa ya. Lokakarya seperti biasa di mana nanti Bapak Ibu itu akan dibagi menjadi 6 kelas, 1 ballroom dan 5 meeting room ya. Untuk di ballroom nanti akan ada 4 kelompok PP ya. Kemudian untuk di meeting room masing-masing akan ada 3 PP. Jadi Bapak Ibu akan seperti biasa Lokakarya ya, cuma nanti hanya setengah hari Bapak Ibu ya, dari pagi sampai siang, tidak sampai sore. Ini hari pertama. Harapannya denahnya kita seperti biasa ya, denahnya pembelajaran Lokakarya seperti ini. Sedangkan hari kedua Bapak Ibu, hari kedua kita akan ada pameran dan kelas berbagi ya. Di hari kedua ini ya, kita akan melaksanakan pembukaan dan pameran itu di ballroom. Bisa terlihat ya bagi yang di depan itu gambarnya seperti ini. Kita rencanakan akan seperti ini
di mana ada kotak-kotak 1 sampai 19 saya nomori, itu adalah stand atau tempat Bapak Ibu memamerkan hasil karya Bapak Ibu. Nah, ini akan mengitari ruang ballroom seperti ini. Nanti kita akan undi. Ya, hari ini kita akan undi untuk letak dari masing-masing kelompok akan menempati stand nomor berapa. Ya, seperti ini. Jadi dari pagi sampai pembukaan, sampai pameran, sampai pukul 9.30 kalau tidak salah, kita akan berpusat di sini. Ya, seremonial, pembukaan, kemudian dilanjutkan dengan pameran, kita akan berpusat di sini. Kemudian Bapak Ibu, setelah melihat pameran pukul 10 kalau tidak salah di jadwalnya, kita akan kembali ke kelas Bapak Ibu masing-masing, akan melakukan kelas berbagi. Jadi kelasnya akan sama dengan kelas hari Jumat. Ya, untuk yang di ballroom akan tetap di ballroom, kemudian di meeting room 1 dan seterusnya itu akan tetap kembali ke sana. Jadi Bapak Ibu akan diminta untuk masuk ke meeting room masing-masing atau ke tempat sesuai dengan hari Jumat. Ya, posisi Bapak Ibu di hari Jumat. Oke. Nah, ini Bapak Ibu rencana peserta yang sudah di-ACC oleh P4TK Matematika. Jadi sudah disampaikan oleh Pak Irwan, kita ada 107 CGP, 19 PP, dan kepala sekolah yang akan diundang itu 90 kepala sekolah. Ya, kenapa tidak 107? Karena ada beberapa sekolah yang dengan beberapa CGP. Nah, jadi kita akan dibuat rasio Bapak Ibu, dibuat rasio sehingga hanya 90 kepala sekolah yang akan kita undang. Untuk itu nanti untuk detailnya itu akan di-share sesuai dengan undangan. Ya, jadi akan by name untuk diundangnya. Kemudian kita akan mengundang 12 pengawas, mulai dari PAUD sampai SMA. Kemudian ada perwakilan dinas sebanyak 4 orang, ya. Terus juga ada komunitas praktisi sebanyak 10 orang, dan guru lain sebanyak 6 orang. Jadi kalau dihitung total undangan kita Bapak Ibu peserta ada 249. Ya. Tapi memang yang banyak hadir itu pada hari kedua. Kalau hari pertama itu hanya kita saja, PP dan CGP, seperti lokakarya biasa. Tapi hari kedua yang akan kita undang seluruh unsur ini, gitu ya. Nah, ini kalau ini pengajar praktiknya ya. Saya rasa tadi sudah kita melakukan perkenalan. Nah, ini pengawas yang insya Allah akan kita undang dari proporsional, kita undang dari pengawas SMP, SMA, SD maupun TK dan PAUD. Ini sudah kita by name, ada 12. Kemudian ini komunitas praktisi yang disetujui untuk diundang. Jadi kita akan mengundang 10 komunitas praktisi. Ada PGRI Kota Bandar Lampung, ada HAPPY, K3S, MKKS SMP dan SMA, APSI, Radar TV, kemudian Gerakan Menjelajah dan Belajar TIP, kemudian tim PAUDI, dan Forum Literasi Lampung. Jadi ini ada 10 komunitas praktisi yang akan kita undang. Kemudian untuk guru lain ini adalah yang kita undang guru-guru yang kita anggap bisa memberikan pengaruh kepada anggota kelompoknya atau anggota komunitasnya untuk bisa mengajak ikut serta di CGP angkatan berikutnya. Ini ada dari ketua KKGSD, ada ketua MGMP Bahasa Indonesia SMP, ketua MGMP Sejarah SMA, kemudian ketua MGMP Fisika SMA, ketua MGMP Bahasa Inggris SMP, dan ketua PKG. Ini ada 6 orang untuk unsur guru lain. Nah, ini perlengkapan. Saya rasa mungkin yang harus jadi concern Bapak Ibu untuk perlengkapan adalah Bapak Ibu menyiapkan expander, ya. Sudah paham itu ya? Oke, nanti akan saya jelaskan apa isi expandernya. Nah, ini saya rasa tidak urgent untuk diketahui oleh Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi kegiatan hari pertama secara garis besar ini kita dari pukul 7.30 pendaftaran, ya, sampai selesai ini pukul 13.45. Ya, mungkin terpotong Jumat, nanti menyesuaikan jadwalnya.
Jadi Bapak Ibu, ini akan seperti biasa kita lokakarya ya. Untuk materinya nanti akan disiapkan oleh fasilitator, oleh PP masing-masing gitu ya. Yang jelas Bapak Ibu, untuk hari pertama ini Bapak Ibu menyiapkan foto-foto implementasi program kerja Bapak Ibu yang direncanakan di Lokarna. Ya, jadi Lokarna kan Bapak Ibu membuat program kerja tuh. Ya, membuat program kerja, harapannya dalam waktu sampai tanggal 12 itu sudah terlaksana. Ya, kemudian Bapak Ibu siapkan foto-foto implementasinya. Itu untuk di hari pertama kita lokakarya, karena kita akan melakukan evaluasi terhadap program yang Bapak Ibu telah laksanakan. Nah, setelah pukul 1 ini Bapak Ibu kita bersiap untuk mendekor stand masing-masing. Ya, jadi Bapak Ibu melaksanakan dekorasinya ini setelah pukul 1 ya, sampai harapannya karena kita hanya sampai pukul 3 ya Pak Irwan ya. Karena kita sampai pukul 3 untuk karena di Novotel lumayan ketat gitu ya masalah penggunaan tempat gitu ya. Karena kita full day-nya itu hanya pukul 3, jadi kita butuh waktu, hanya punya waktu 2 jam untuk dekorasi Bapak Ibu. Jadi please untuk dekorasinya Bapak Ibu membawa bahan yang setengah jadi ya. Jadi jangan sampai dekorasi dari awal gitu ya dibawa ke Novotel gitu ya. Harapannya Bapak Ibu sudah mendekor atau menyusun di rumah ataupun di tempat Bapak Ibu. Kemudian saat di Novotel hanya cukup menempel-nempelkan saja gitu ya. Tidak mendekor dari awal karena kita mencoba untuk efisiensi waktu. Itu ya Bapak Ibu untuk hari pertama. Ini gambaran teknis hari pertama materinya. Nanti kita akan belajar ini ya. Saya rasa lewat dulu. Nah, kemudian untuk hari kedua Bapak Ibu, ini pameran dan kelas berbagi. Jadi hari kedua Bapak Ibu langsung ke ballroom semua ya untuk melaksanakan upacara pembukaan pameran. Ya, yang insya Allah akan dibuka oleh Ibu Wali Kota ya. Nah, seperti itu ya. Jadi kita mencoba mengundang Ibu Wali Kota sebagai apresiasi kepada beliau yang sudah mendukung program ini ya. Seperti itu. Nah, jadi Bapak Ibu silakan nanti hari kedua langsung ke ballroom. Nanti untuk plotting tempat duduk saya rasa duduk saja sesuai ini lah ya, first come first serve gitu ya. Siapa yang duluan datang ya diisi dulu tempat duduk yang paling depan gitu ya. Itu kita sampai pukul 8.45 pembukaan, dari pukul 8 sampai 8.45. Kemudian dari 8.45 sampai pukul 10 itu kita pameran Bapak Ibu. Jadi silahkan untuk teknis pameran ini dipersilahkan ke Bapak Ibu gitu. Apa ada yang nanti menjaga standnya seperti apa atau nanti dipersilahkan lah ya gitu ya. Yang penting nanti ada yang standby untuk menjelaskan kepada undangan ya, tamu undangan yang berkeliling ke stand-stand pameran Bapak Ibu. Nah, pukul 10 kita break ya, kemudian kita langsung ke kelas berbagi Bapak Ibu. Jadi ketika pukul 10 Bapak Ibu langsung ke kelasnya masing-masing ya. Kalau untuk yang kebagian ballroom pada hari pertama maka akan tetap stay di situ. Tapi untuk Bapak Ibu yang kebagian di meeting room P sampai F itu Bapak Ibu silakan ke kelasnya masing-masing ya. Oke, itu akan dilaksanakan kelas berbagi. Kelas berbagi di sini nanti di tiap kelas Bapak Ibu akan ada perwakilan masing-masing kelompok ya, satu CGP perwakilan masing-masing kelompok untuk mempresentasikan praktik baik dari penerapan atau aksi nyata yang telah dilakukan selama pendidikan guru penggerak. Jadi para PP sudah mengirimkan nama-nama siapa yang akan berbagi praktik baik. Nanti akan saya sampaikan siapa saja ya yang akan presentasi gitu ya di kelasnya masing-masing. Nah, sementara itu rekan-rekan yang tidak presentasi harapannya tetap masuk ke kelasnya ya, masuk ke kelas. Tapi ini Bapak Ibu, berhubung kita tahu di Novotel itu meeting roomnya tidak terlalu luas ya, sekitaran hanya 30 sampai 40 mungkin ya, 40 peserta, maka Bapak Ibu CGP ini
diusahakan mendahulukan tamu undangan dulu untuk masuk ya. Jadi dipersilakan kepala sekolah, pengawas ataupun unsur-unsur lain untuk masuk terlebih dahulu. Jadi Bapak Ibu untuk rekan-rekan yang tidak presentasi ya boleh masuk kalau masih cukup gitu ya. Tapi kalau sudah tidak cukup ini mohon kesabarannya gitu ya untuk bisa menunggu di ruang pameran, kembali ke ruang pameran atau bisa stay di luar ruang meeting room ya. Itu dipersilakan ke Bapak Ibu. Tapi ya itu harapannya bisa apa ya, bersabar gitu ya, karena ya posisinya kita ruangannya tidak terlalu besar untuk hotel. Jadi nah untuk kelas berbagi ini Bapak Ibu, satu orang itu hanya diberikan waktu 20 menit ya, 25 menit. Oke. 25 menit untuk presentasi itu sudah termasuk tanya jawab. Ya, jadi akan ada sesi tanya jawab. Jadi silahkan bagian ke bagian presentasi disiapkan ya. Presentasinya itu 25 menit beserta tanya jawab ya. Jadi Bapak Ibu bisa atur kira-kira mungkin ya presentasi 20 menit atau 15 menit dan 15 menitnya 10 menit atau tanya jawab. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu mau yang ini yang presentasi mau juga menampilkan karya-karya rekan-rekannya gitu ya, satu kelompok dipersilahkan. Yang penting jatahnya tetap satu kelompok hanya 25 menit. Ya. Satu orang hanya 25 menit untuk presentasi dan tanya jawab. Dan untuk yang di ballroom ya, untuk yang di ballroom ini mohon maaf waktunya kita perkecil lagi ya. Di ballroom yang kebagian di ballroom hanya kebagian 20 menit beserta tanya jawab. Kenapa di ballroom lebih sedikit? Karena kalau di classroom itu kita ada 3 CGP yang presentasi, kalau yang di ballroom ini ada 4 CGP yang presentasi. Ya, jadi akan waktunya butuh waktu yang kita kurangi lagi. Jadi kita harapannya pukul 12 itu sudah selesai semua Bapak Ibu, sudah penutupan dan foto bersama gitu ya di kelas masing-masing. Iya, nanti kita akan infokan masing-masing CGP yang akan presentasi di tiap ruangan. Ini teknis secara lengkapnya. Nah ini untuk pembukaan ini kami mohon bantuannya, gitu ya, mohon bantuannya kepada Bapak Ibu CGP untuk bisa menjadi petugas ya. Ini pertama untuk MC ini kepada Pak Samsuri dan Bu Rafika, ini mohon bantuannya ini untuk bisa jadi MC ya, Pak Sam dan Bu Rafika ya. Oke, Bu Vika. Oke, mohon bantuannya ya. Nanti berkomunikasi dengan Bu Monita ya untuk si acara atau Pak Hanif berkaitan dengan susunan acara. Kemudian untuk operator ini mohon bantuannya Bu Septri, Bu. Ya. Untuk IT ya, stage manajernya mohon bantuannya Bu Septri ya. Kemudian untuk dirjen ini kami mohon bantuannya Bu Agatha. Sudah disampaikan, oke, terima kasih Bu. Kemudian untuk doa ini kami mohon bantuannya Pak Median Reza. Sudah disampaikan, alhamdulillah. Oke, seperti itu Bapak. Jadi untuk teknis ya, teknis pelaksanaan pembukaan kita hanya punya waktu 45 menit. Jadi dioptimalkan dengan baik, karena kalau kita mundur pembukaannya Bapak Ibu, kita akan mundur semuanya gitu ya. Jadi kita optimalkan dengan baik ini 45 menit dan kita berharap sih ya yang membuka gitu juga tidak terlambat gitu ya untuk datang. Tapi insya Allah kalaupun nanti pahit-pahitnya gitu ya terlambat, kita ada spare itu tari. Jadi nanti Bapak Ibu sudah mengajukan diri ya. Ada Bapak Ibu yang sudah mengajukan diri untuk menampilkan tari ya kepada Bu Yulia. Nanti ini ada penampilan tari untuk bisa menutup misalnya tamu undangan ataupun yang membuka acara belum hadir. Terus teknis pembukaan. Oke. Nah, ini Bapak Ibu nama-nama dari tiap CGP yang akan melakukan presentasi ya. Untuk di ballroom
Ballroom itu ini ada 4 CGP beserta kelompoknya. Yang pertama Bu Resti Yanita, ya. Kemudian Bu Rafika Trisa Ananda, ya. Kemudian Bu Fenty Siska dan Bu Fatul Anwaria. Ini yang akan presentasi di ballroom, ya. Rekan-rekan yang lain berarti otomatis di ballroom juga ya, rekan-rekan satu kelompoknya ya. Kemudian untuk ruang kalau ini ruang gubernur, nanti kita akan sesuaikan. Ini ruang B, ya. Ruang B, ruang meeting room B. Ini ada Bu Ria Anggreni Rosera yang akan presentasi. Kemudian Bu Setriani, ya. Kemudian Bu Triyuli Prihatini. Ini 3 orang yang akan presentasi di ruang B. Yang mana Pak? Oh iya. Ya, ini ada tambahan dari Pak Joko bahwa Bu Ria diganti oleh Bu Kurniasari. Akan saya perbaiki ya, Bu Kurniasari. Oke, sebentar. SD. Nggak kebaca. Padahal saya normal mataku jauhnya itu. Karena dipindah ngeblur lagi. Oke. Kemudian ruang C, ya. Kemudian Pak Samsuri, Pak Petrus Brurianto, ya. Jadi 3 orang untuk ruang C. Ya, berarti kelompoknya juga mengikuti. Kemudian ruang D itu ada Bu Wita Rianti, ada Bu Renita Devinika Melani, dan Pak Stefanus Sarji. Itu ruang D. Ya. Ruang E itu ada Bu Yan Wanita, Pak Yan. Oh Pak Yan, mohon maaf, Iya. Pak Yan Wanita. Winata. Mohon maaf Pak ya. Pak Yan Winata. Oke, Pak Yan Wanita. Kemudian ya ada Pak Median Reza, juga ada Bu Safitri Agustina. Ya, itu di ruang D. Yan Wanita, Yan Winata. Di ruang E. Di ruang F ada Bu Natalia Juliana Surya, kemudian ada Bu Era Hidayah, dan ada Bu Dian Rahmawati. Oke, itu ya Bapak Ibu. Silahkan Bapak Ibu yang di delegasi untuk melakukan praktik baik, ditunggu judul praktik baiknya maksimal kapan Pak? Kira-kira? Oke, ya. Disiapkan judul praktik baiknya, nanti disampaikan kepada PP-nya masing-masing saat pendampingan. Ya, nanti kita akan masukkan ke dalam daftar atau kita akan masukkan ke info di ruangan, gitu ya. Seperti itu. Oke, ada pertanyaan Bapak Ibu sebelum saya lanjutkan? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Bingung? Atau sudah jelas? Oke, alhamdulillah kalau sudah jelas. Nah, ya. Maka persiapan untuk lokakarya 7 yang harus disiapkan oleh Bapak Ibu, yang pertama tadi yang saya sampaikan, Bapak Ibu menyiapkan dokumentasi ya, hasil penerapan dari program kerja yang Bapak Ibu rencanakan. Ya, yang itu yang pertama. Ya, dokumentasi hasil program kerja atau implementasi program kerja yang Bapak Ibu rencanakan di Lokakarya 6. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu membuat infografis ya, atau poster atau apa ya bahasanya ya, media presentasi ya, media presentasi berupa X-banner yang isinya adalah hasil aksi nyata Bapak Ibu berdasarkan materi modul yang Bapak Ibu pelajari. Oke,
Misalkan modul 1 Bapak Ibu aksi nyatanya apa? Ya, dimasukkan ke situ. Kemudian kasihlah deskripsi gitu ya, deskripsi menjelaskan. Modul 2 apa saja yang Bapak Ibu laksanakan gitu ya. Berikan fotonya, kemudian Bapak Ibu deskripsikan dan seterusnya. Ya, itu isi dari explainer-nya. Jangan lupa Bapak Ibu ya, di explainer mungkin kita samakan saja file-nya. Bapak Ibu harus pertama menyantumkan identitas Bapak Ibu ya, nama, kemudian asal sekolah ya. Ada foto silahkan ya, dengan berbagai gaya terserah Bapak Ibu, yang penting tidak aneh-aneh gitu ya. Silakan mau narsis ya silakan gitu ya, foto Bapak Ibu ya, foto terbaik Bapak Ibu dipersilakan. Jadi identitas mulai dari nama, asal sekolah, foto ya. Kemudian silakan beri judul mungkin apa ya, aksi nyata ini ya. Ya, aksi nyata ya, calon guru penggerak angkatan 2 Kota Bandar Lampung. Ya, disamakan judulnya ya Bapak Ibu ya. Aksi nyata calon guru penggerak angkatan 2 Kota Bandar Lampung. Ya, untuk variasi font, untuk gambar-gambar ilustrasi, kami persilakan kepada Bapak Ibu untuk berkreasi sebaik mungkin. Ya, explainer itu ya. Nah, pertanyaannya sekarang, itu kan kita di ballroom tuh ya, ada 107 explainer, bener ya? Akan banyak banget explainer gitu ya. Maka silakan ya Bapak Ibu berkoordinasi di kelompoknya ya. Maksimal di dekat stand itu hanya 3 explainer. Nah, 3 yang lainnya bisa Bapak Ibu letakkan di dekat meeting room Bapak Ibu. Ya, seperti itu ya. Iya, stand banner explainer pakai standnya ya. Jangan cuma ininya aja gitu ya. Jangan cuma apa? Bannernya aja, tapi pakai standnya juga Bapak Ibu ya, yang explainer sama standnya gitu ya. Seperti itu ya. Jadi maksimal 3 di stand Bapak Ibu, sisanya di dekat di meeting room yang Bapak Ibu hadiri. Jadi kita buat meeting room tuh kayak galeri gitu ya, galeri explainer aksi nyata Bapak Ibu. Oke. Kemudian, nah ini untuk yang nomor 3 ini sudah kita bahas tadi ya, tiap kelompok sudah dipilih satu CGP gitu ya. Nah, kemudian yang keempat, Bapak Ibu, apabila Bapak Ibu saat menerapkan aksi nyata ternyata menghasilkan sebuah produk ya, bisa itu produk karya siswa, bisa itu produk Bapak Ibu sendiri sebagai media pembelajaran, boleh dibawa ya, boleh dibawa ya. Misalkan Bapak Ibu menerapkan project based learning, nah, berarti kan ada produk dari siswa tuh ya, silahkan dibawa ya, produk hasil karya siswa. Atau Bapak Ibu untuk pembelajaran diferensiasi membuat media gitu ya, media pembelajaran, silahkan dibawa media pembelajarannya. Kita akan pamerkan hasil karya Bapak Ibu ya. Iya, selama proses pendidikan guru penggerak ya, bukan sebelum-sebelumnya ya. Itu ya, jadi harapannya tetap kita ada batasan-batasan gitu ya. Nah, kemudian Bapak Ibu, insya Allah ada alokasi dana untuk Bapak Ibu. Masing-masing CGP itu sebesar 150.000 ya. Itu bisa digunakan Bapak Ibu untuk membuat ex-banner dan cetak foto ataupun hiasan lainnya. Pokoknya per CGP 150.000 ya. Jadi nanti disiapkan nota-notanya gitu ya. Per CGP nanti akan direimburse oleh pihak PPTK Matematika. Jadi batas maksimalnya adalah 150.000. Nah, kemudian untuk dekorasi stand, masing-masing kelompok itu ada alokasi dana 300.000 ya. Jadi dipersilakan masing-masing kelompok berkreasi mendekor standnya masing-masing dengan alokasi dana sebanyak 300.000 ya. Itu. Jadi 150.000 per CGP ya, 300.000 per kelompok. Ya, kira-kira yang boleh dipikirkan lah ya.
masing-masing kelompok mau seperti apa gitu ya dekornya. Nah, sekarang kita ke kriteria praktik baik yang akan dipresentasikan. Nah ini waktunya tadi ya, saya ada keliru nih. Mungkin waktunya tadi tanya presentasi 25 menit untuk kelas B sampai F ya. Kemudian 20 menit untuk kelas di ballroom. Ini kurang 5 menit ya. Jadi waktu presentasinya saya ulang lagi 25 menit. Ya 25 menit untuk kelas B sampai F. 20 menit untuk kelas ballroom. Oke, itu sudah beserta tanya jawab. Nanti moderatornya dari PP. Bapak Ibu fokus narasumber ya, sebagai narasumber untuk presentasi. Nah, praktik baik yang Bapak Ibu sampaikan itu harus berisi latar belakang masalah. Ya, di sini bisa kondisi sekolah, bisa keadaan siswa, bisa dan lain sebagainya ya. Dan yang Bapak Ibu rasa itu harus diberi perubahan gitu ya, harus ada perubahan di situ. Kira-kira masalahnya apa nih di sekolah Bapak Ibu? Iya, sebelum pelaksanaan CGP. Nah, jadi latar belakangnya ya. Kemudian Bapak Ibu masukkan aksi nyatanya. Kira-kira aksi nyata apa yang Bapak Ibu lakukan? Aksi nyata ini tentu saja ya harus sesuai dengan modul-modul yang pernah Bapak Ibu pelajari selama PGP. Jadi harus relevan. Jangan sampai aksi nyata bukan yang sudah dipelajari gitu ya. Jadi silakan dipilih kira-kira praktek baik yang mana gitu ya, yang bisa Bapak Ibu presentasikan. Kemudian setelah latar belakang, kemudian aksi nyata, Bapak Ibu juga jelaskan hasilnya seperti apa. Ya, apakah harus hasilnya baik? Ya, enggak juga ya. Atau tapi kalau namanya praktik baik hasilnya pasti baik ya Pak Ibu ya. Kira-kira makanya yang benar-benar berdampak gitu ya, maka dipilih sekali aksi nyata yang benar-benar berdampak di sekolah Bapak Ibu ya, agar kita bisa terlihat gitu impactnya seperti apa gitu ya, bisa jadi suatu yang wah gitu ya dipresentasikan. Nah seperti itu. Lalu bagaimana CGP yang tidak presentasi? Tetap menyiapkan praktik baik ya. CGP yang tidak presentasi tetap menyiapkan praktik baik dengan kriteria ada latar belakang, kemudian tindakan aksi nyata, ada hasilnya. Untuk di mana ini? Untuk dimasukkan ke website Guru Penggerak Kota Bandar Lampung. Ya, insya Allah ini kita akan fasilitasi. Nanti ada Pak An sebagai koordinatornya. Ya, jadi bagi teman-teman yang belum terekspos saat presentasi, jadi bisa diakses di situs tersebut. Gitu ya, jadi kita akan seperti itu ya. Jadi orang-orang bisa masuk ke atau bisa melihat karya Bapak Ibu gitu walaupun tidak dipresentasikan saat kelas berbagi ya. Maka agar ini bisa terlaksana kita butuh 1 orang admin tiap kelompok. Apa tugasnya admin ini? Admin ini nanti akan mengumpulkan hasil praktik baik masing-masing anggota kelompoknya, kemudian nanti diposting di web yang sudah disediakan oleh Pak Aan. Ya, nanti akan ada koordinasi lebih lanjut untuk ini. Nah, jadi silakan dipilih kira-kira siapa yang bisa diandalkan menjadi admin nih ya untuk tiap kelompok untuk bisa memposting praktik baik dari rekan-rekannya. Ya, jadi seperti itu Bapak Ibu. Gambaran lokakarya ke-7. Ada pertanyaan? Oke, dari Ibu belakang tersebut. Di belakang dulu. Nah, di belakang Pak Samsuri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Agustina dari SMA Negeri 12 Bandar Lampung. PP saya Ibu Budi Iswandi. Yang ingin saya tanyakan mengenai standnya itu Pak, yang di ballroom itu ukuran berapa? Karena kami sudah mulai berdiskusi dengan teman-teman satu kelompok itu apa yang harus kami persiapkan sehingga
harus ada estimasi kira-kira ukurannya berapa dan kondisinya bagaimana, apakah ada sekat di kanan kiri, belakang, depan, belakang, kanan, kiri. Jadi sudah bisa merancang kira-kira apa yang harus kami persiapkan. Demikian Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Safitri atas pertanyaannya. Ini bagus sekali ya berkaitan dengan teknis. Ini langsung kita jawab atau gimana Pak Iwan? Oke lah, satu lagi dari siapa tadi? Oh iya, silakan Pak. Assalamualaikum. Saya Ali Junaidi dari SMP 25. Bapak senada dengan tadi disampaikan rekan saya tadi juga tentang stand yang di Bayrum. Kira-kira pihak Novotel itu apakah hanya menyediakan meja dan kursi saja, gitu kan? Apakah meja dan kursi kita juga menyiapkan apa saja fasilitas yang kami miliki yang disediakan oleh pihak Bayrum? Kemudian yang kedua, permasalahan dana ini Pak, seandainya satu orang JKP itu menghabiskan kurang dari 150.000 untuk alat-alat semuanya, sementara di sisi lain depan rekan-rekan itu lebih dari 150. Nah, apakah bisa yang kurang tadi itu disupport atau ditimpahkan kepada kawan-kawan tadi yang lebih tadi? Nah, sehingga notanya itu berkelompok saja, tidak mungkin harus seperti individu CGP. Bisa jadi satu teman membuat S-banner itu lebih mahal dari teman yang lain. Begitu Pak ya. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, ada lagi? Oke, silakan Bu Sentri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ya, pertanyaan saya yang pertama masih ada kaitannya dengan pertanyaan Pak Erwin tadi. Karena tadi dikatakan kita kalau ada produk yang nanti dihasilkan murid, CGP juga hasilkan, apakah nanti kita akan disediakan meja spesifik di mana kita bisa memajang karya tersebut? Kemudian yang kedua, apakah kita harus menyediakan nota? Misalnya saya kan katakanlah datanya 150.000 untuk S-banner, apakah kita harus membawa nota pada saat buka karya tersebut? Itu yang kedua. Yang terakhir terkait dengan best practice yang akan dipresentasikan. Tadi dikatakan harus yang berdampak. Nah, kalau seandainya best practice tersebut tidak hanya berdampak di sekolah atau bagi muridnya, tapi mungkin skala yang lebih besar, apakah bisa atau harus dikerucutkan hasilnya hanya di sekolah instansi kita masing-masing saja, seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita jawab 3 dulu ya, Bapak Ibu ya. Nanti setelah itu kita akan buka sesi berikutnya. Ya, berkaitan dengan stand pameran, Bapak Ibu, kita akan menyiapkan partisi Bapak Ibu. Ya, jadi akan ada partisi, akhirnya ada sekat-sekat pemisah untuk masing-masing stand. Ya, untuk ukurannya ini sebenarnya masih kita belum fix ya, komunitasnya untuk ukuran. Untuk ukuran partisi untuk saat ini nanti karena saya belum tahu ya fixnya ya, karena kan yang bagian penyewaan itu adalah Pempa-TK. Tapi perencanaan kami itu nanti partisinya tuh seperti yang kayak di belakang itu ada warna biru ya. Nah ya, tapi dia lebarnya kira-kira 1 meter, tingginya itu hampir 2 meter, dan dia berbentuknya modul gitu, berbuku-buku. Jadi dia bisa kita bentuk kotak, bisa kita bentuk lengkung. Nah, tapi saya tidak tahu nanti Pempa-TK menyediakannya itu berapa modul. Itu namanya modul, satu gitu tuh namanya modul. Apakah dapat hanya 2 ataukah dapat 4, nanti akan kami beritahu. Tapi yang jelas nanti setiap hasil karya itu akan dipajang di situ. Kemudian nanti setiap kelompok itu akan mendapat 1 buah meja untuk menaruh yang kira-kira kan nanti kan Bapak Ibu akan diberikan akan ada peralatan yang akan ditaruh seperti post-it yang nanti untuk mendapat feedback dari peserta. Kemudian juga nanti akan ada program kerja. Nanti kan Bapak Ibu kan punya sebenarnya ada 2 ya program kerja. Satu program kerja komunitas praktisi dan yang satu adalah program kerja pengembangan sekolah yang visinya berbasis pada murid. Jadi di situ bisa displaykan atau Bapak Ibu juga nanti bisa mendisplaykan hal-hal yang menurut Bapak Ibu bisa membuat
pameran Bapak Ibu ITC. Tapi sampai sejauh ini, sampai saat ini yang disediakan oleh kami untuk pendispleyan adalah papan partisi seperti itu. Yang nanti monggo silakan dikreasikan oleh Bapak dan Ibu sendiri. Kemudian saya mau menambahkan masalah biaya ya SPJ ya Pak. Kalau SPJ itu yang jelas dari Pemkotk menggelontorkan dana 150.000 untuk X banner. Biasanya sih ya untuk cetak SBX banner, judulnya tuh itu begitu. Jadi untuk pokoknya cetak foto juga. Jadi apapun itu bentuknya, yang dikembalikan SPJ-nya itu dalam bentuk bond kwitansi sejumlah Rp150.000 masing-masing CGP. Sedangkan untuk Rp300.000 itu dibebankan kepada pembuat kwitansinya adalah sebenarnya PP. Karena itu yang diberikan hak Rp300.000 itu adalah PP-nya. Jadi nanti jika PP silakan kolaborasi dengan para CGP-nya untuk membuat kwitansi atau SPJ atau bond yang akan digunakan untuk pameran dan dekorasi. Kira-kira seperti itu. Kalau lebih dari itu, ya mohon maaf, kita tidak tahu menahu. Ya, silakan diskusi sama PP-nya kali ya. Kayaknya itu lebih enak. Itu aja sih tambahan dari saya untuk saat ini untuk partisi. Nanti akan kami hubungi kembali atau akan kami informasikan secepatnya. Terima kasih. Terima kasih Bu Monika. Jadi Bu Safitri, Pak Erwin, kemudian Bu Setri gitu ya. Untuk berkaitan dengan stand kita insya Allah akan menyiapkan partisi ya. Nah itu untuk ukurannya kita belum tahu seperti apa ukurannya, tapi kita usahakan yang terbaik lah ya untuk biar lebih optimal. Kemudian juga kita akan sediakan satu meja, satu stand untuk bisa mendisplay baik itu produk ataupun tadi disampaikan oleh Bu Monita nanti ya hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan Lokakarya 7. Nah berkaitan dengan tadi mengenai SPJ ya, jadi satu CGP itu bertanggung jawab untuk melaporkan 150.000-nya ya, bertanggung jawab untuk melaporkan 150.000-nya. Adapun misalkan kayak kata Pak Erwin tadi ada satu yang ternyata lebih, yang satu kurang, nah itu ya dipersilahkan ya, masing-masing gimana caranya gitu ya, pokoknya dioptimalkan 150.000 ya, dioptimalkan 150.000, tapi itu dilaporkannya per CGP ya, per CGP dilaporkannya. Sedangkan per kelompok itu kita pelaporannya 300.000 ya. Jadi 150.000 itu boleh Bapak Ibu gunakan untuk mencetak X banner, cetak foto. Kalau misalkan dari 150.000 itu Bapak Ibu bisa membeli perintilan untuk dekorasi ya dipersilahkan ya. Gitu ya. Pokoknya satu CGP bertanggung jawab melaporkan 150.000. Satu kelompok bertanggung jawab melaporkan 300.000. Gitu Pak ya. Oke, kita lanjutkan pertanyaan lagi, silakan. Ada pertanyaan yang lain? Oh iya, dampaknya. Nah, gimana nih? Saya bingung jawab ini. Dampaknya apakah boleh mencakup seluruh gitu ya, atau hanya fokus ke sekolah? Kalau misalkan memang sudah berdampak ke yang lain ya alhamdulillah berarti udah luar biasa ya. Tapi kalau berdampaknya memang di sekolah ya alhamdulillah juga, karena kita fokusnya juga pengembangan sekolah masing-masing ya. Jadi dipersilakan, yang penting Bapak Ibu tidak dibuat-buat ya, tidak dibuat-buat ya, tidak dibuat-buat, benar Bapak Ibu sudah laksanakan, itu yang paling penting ya silakan ya. Gitu, seperti itu. Oke, tambahan dari Pak Hanif. Bapak Ibu yang hormati, terkait dengan best practice itu yang pertama kita mengacu pada visi misi sekolah kita dulu. Itu yang pertama. Acuan kita kan berdampak pada murid yang ada di dalam satuan pendidikan masing-masing yang mengacu pada seirama dengan visi dan misi itu. Nah, selama perjalanan 7 bulan ini, menjelang 7 bulan ini, apa yang Bapak Ibu bisa lakukan, hasilkan
sebuah karya best practice yang bisa berdampak pada murid, mendukung visi misi sekolah. Ya, terima kasih. Ya, itu lebih jelas lagi dari Pak Hanif ya. Artinya dioptimalkan di sekolah ya, supaya jadi memang berdampak pada murid di sekolah Bapak Ibu ya, bukan di sekolah tetangga ya. Oke. Ada lagi pertanyaan Bapak Ibu? Silakan. Oke, silakan Pak. Tadi ada pertanyaannya belum terjawab, yaitu ukuran X-banner supaya semua sama membuatnya gitu. Oh iya. Iya. Saya lupa. Jadi semuanya sama serempak gitu, Pak. Nah, kegedean. Aduh. Nah, ini berapa ya ukurannya? semeter setengah itu kira-kira. Oke, itu ada belakangnya tuh. Bapak Ibu udah belakangnya tuh. 60 kali 160. Ya. Lebarnya 60 cm, tingginya 160. Nah, iya. Ya, sama ya? Sepakat ya? Sepakat, sip. 60 kali 160 ya. Jadi lebarnya 60 Bapak Ibu, tingginya 160. Oh ya, mantap. Ya. Ya. Jadi 60 kali 160 ya Pak. Kita samakan Bapak Ibu ya. Jangan kegedean ataupun jangan kekecilan. Ya. 60 kali 160. Ya, isinya aksi nyata tadi. Ya. Tadi sudah ditulis ya isinya ya. Seragamkan. Bawa sini. Sini aja. Oke. Halo. Hai. Ini nanti sebenarnya teknis pelaksanaan lokal KKN itu nanti pada saat lokal KKN hari pertama nanti akan ditempel atau tetap dimakan ke masing-masing. Iya. Iya, boleh. Oke, ada pertanyaan yang lain? Silakan. Oh ya, Bapak Ibu, nota-nota yang tadi ya, itu Jumat pagi harus sudah dibawa. Ya, Jumat pagi harus sudah dibawa supaya nanti penyelesaian administrasinya bisa langsung gitu ya, nggak lama lagi. Kemudian juga yang otomatis Jumat pagi juga Bapak Ibu harus sudah standby ya, apa yang mau dipamerkan, benar nggak? Ya, karena kita Jumat siang sudah nempel ya, sudah mendekor ya. Ya termasuk X-banner juga ya, X-banner juga Jumat pagi Bapak Ibu. Jadi semuanya di hari Jumat pagi sudah siap ya. Oke. Ada pertanyaan lagi? Ya Pak Hanif, silakan. Bapak Ibu yang saya hormati, ini teknis saja ya. Nanti mungkin bisa dibicarakan ke PP-nya masing-masing. Kalau saya pribadi begini, ini kan ada 150 per CGP. Kalau kali 5 CGP berapa? 750. Ditambah 300 berapa? Itu kelola dulu, kumpulkan dulu. Didesain, kemudian nanti dibuatkan kwitansinya atau notanya, sehingga nanti bisa diputarkan pada saat kita lupa karya itu di hari kedua. Nah itu nanti itu dulu dimanfaatkan 1.150.000 kalau CGP-nya 5. Kalau 6 berarti lebih dari itu, tambah 150 lagi 1.300.000. Nah itu kelola dulu itu, sum-sumnya dulu. Oh 300 dari mana? Dari minta tolong BP-nya misalnya begitu. Jadi seperti itu. Setuju Bapak Ibu ya? Setuju Bapak Ibu? Oke, terima kasih. Ya, itu teknis sekali dari yang berpengalaman ya Pak ya. Ya, jadi seperti itu Bapak Ibu. Biar kita terasa kebersamaannya maka digabungkan semua. Mungkin kalau PP-nya mau meminjamkan juga lebih baik nih Pak. Ya. Kemudian
dikumpulkan dalam satu gitu ya, kemudian digunakan belanja mencetak banner, mencetak foto gitu ya, dan hal-hal lain ya, kemudian juga bisa dibuatkan nota gitu ya per CGP agar tadi pelapornya tetap per CGP adalah 150.000. Nah, gitu ya. Itu secara teknis ya dipersilakan Bapak Ibu agar optimal gitu ya, jangan sampai kayak tadi ada yang kelebihan, ada yang kekurangan, itu ya sayang gitu ya, sayang padahal bisa dioptimalkan. Oke, silakan Pak Ibu. Iya. Iya, dekornya ya dioptimalkan ya Bapak Ibu ya. Karena kan intinya ini kayak apa ya? Pesta dan istilahnya ini mau kelulusan kita lah ya, gitu, kelulusan kita, maka kita coba optimalkan apa yang bisa kita tampilkan. Nah, ini dari saran dari Pak Irwan, kalau Bapak Ibu memiliki seragam masing-masing kelompok, boleh digunakan di hari kedua. Ya, jadi ada seragam masing-masing kelompok digunakan di hari kedua. Ya, karena kan hari kedua tuh istilahnya seremonialnya itu ya, kita mengundang banyak tamu undangan dan sebagainya ya, kita bisa menggunakan seragam agar lebih terlihat kompak dan rapi. Oke, ada mungkin dari PP yang lain ada masukan dari Bu Deva, Bu Linda? Tidak ada, kita lanjut undian nih. Ya, undian untuk letak stand. Mungkin bantuannya untuk membuat 1 sampai 19 nomor, Ibu. Kita akan buat undian. Gimana? Oh, kayak undian PP. Oh iya udah. Oke, kalau gitu ya. Oke. Siap. Sambil menunggu kita undian, ini ada beberapa pengumuman. Mohon perhatiannya Bapak Ibu. Ini barangkali hal sepele. Mohon perhatiannya semua Bapak Ibu sambil menunggu untuk kita putar undian. Kita kan ada 2 hari ya Bapak Ibu. Hari pertama kan sama-sama kelas kita masing-masing, kita nggak ada tamu. Nah nanti hari kedua kita kan ada banyak tamu yang nanti kita harus terlihat baik, bagus, menarik, rapi, ya kan? Nah nanti di sini Bapak Ibu PP itu dipersilakan untuk menggunakan seragam kelompoknya masing-masing. Seperti itu. Silakan dipergunakan di hari kedua, ya kan? Boleh pakai dress code aja, nggak apa-apa, warna sama atau terserah aja. Tapi yang jelas misalnya nih CGP saya nanti berenam, mereka pakai bajunya yang sama. CGP-nya Pak Hanif, CGP-nya Bu Budi, silakan menggunakan bajunya sama. Jadi mereka nanti per stand masing-masing akan kelihatan, oh ini CGP-nya ini yang pakai baju ini, seperti itu kira-kira. Jadi nanti untuk hari kedua pas pameran itu kita akan menggunakan baju yang sama dengan kelompoknya masing-masing saja. Itu yang pertama. Yang kedua adalah udah saatnya Bapak Ibu, nah semua sekarang adalah mulai menghafal, kayaknya enggak sih ya, mulai memahami lirik Mas Guru Penggerak, karena nanti kita akan menyanyikan lagu Mas Guru Penggerak. Jadi nanti apa ya? Oh sih Mas ini nggak gitu. Apa sih? Masa PP-nya nggak apa sih? Ya. Jadi nanti akan di-share di masing-masing PP. Kita akan sama-sama mulai menyanyikan Mas Guru Penggerak, karena Mas Guru Penggerak yang akan belum ya Bang, masih habis. Apa? Udah ini ya. Kalau kan nanti sebelum pulang kita mencoba sama-sama untuk nyanyi Mas lagu Guru Penggerak. Nanti karena harus dinyanyikan pada saat pembukaan setelah lagu Indonesia Raya. Katanya Bu Budi kalau nggak hafal maksnya
nggak lulus. Salah satu kriteria. Oh ya Bapak Ibu, satu lagi ya. Kita tidak difasilitasi untuk menginap ya, dan kita hanya punya waktu 2 jam ya, waktu 2 jam dari jam 1 siang sampai jam 15 untuk mendekor stand kita sendiri 2 jam. Makanya tadi yang seperti Pak Novel bilang bahwa semua hasil Bapak Ibu sudah dibawa barang setengah jadi tinggal merakit, ibaratnya tinggal merakit, menempel, menyusun, tidak membuat lagi. Jadi silakan Bapak Ibu dengan timnya berkreasi seperti apa dan bagaimana. Paling besar luas partisi itu saya paling untuk ukuran 3 kali sampai 2 meter saja. 3 meter ke atasnya 2 meter, seperti itu kira-kira. Jadi Bapak Ibu bisa membayangkan akan mendesain seperti apa stand Bapak Ibu, kemudian akan membentuk bagaimana, karena nanti disediakan satu buah tempat untuk menempel umpan balik dari para audiens yang datang, karena para audiens yang datang itu harus memberi komentar di semua aksi-aksi nyata dan semua kegiatan Bapak Ibu dengan berupa post-it yang disediakan dari pihak panitia. Jadi harus Bapak Ibu ingat harus menyediakan tempat kolom komentar dari para audiens yang datang hadir di sini. Dan harus Bapak Ibu ingat pamerannya short time banget, hanya 60 menit. Jadi 60 menit itu nanti dipersiapkan dengan baik, dan kalau menjelaskan jangan bertele-tele, jadi bisa saling bergantian, bisa saling mengisi, jadi tidak satu orang yang mendominasi. Tunjukkan bahwa Bapak Ibu tim yang solid, tim yang kuat, semuanya adalah punya hak bicara yang sama, tidak didominasi oleh satu orang. Kira-kira seperti itu. Oke, Bapak Ibu, terima kasih banyak Bu Monika. Tadi ada beberapa tambahan berkaitan dengan acara ya. Kita lanjutkan. Kita akan melakukan undian ya untuk pemilihan stand ya. Jadi ini denahnya, saya tunjukkan dulu denahnya supaya kita lihat bersama. Ini denahnya Bapak Ibu. Jadi mulai dari 1 ini di sebelah kiri panggung ya. Nanti kita akan diberi nomor standnya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, saya perbesar. Oke. Oke ya, masih terlihat kecil ya tetap ya. Ininya gini, ini dari 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Kemudian bawah itu 7, 8, 9, 10 ya. 11, 12, 13, 14. Kemudian ke atas 14, 15, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Ya, urutannya seperti itu ya. Jadi dari kiri panggung ke bawah, akhirnya ke kanan panggung. Ya, jadi nanti untuk lebih ini nanti kita akan tetap gunakan penomoran ya untuk di lokasi. Jadi intinya kita ingat saja nomornya nomor berapa, gitu ya. Oke, gimana? Boleh? Ada yang bisa mereka Bu Deva membantuannya? Oke, kita mulai. Ya ini sesuai dengan usulan yang digunakan. Undian adalah nama PP-nya ya. Oke. Mulai dari nomor 1 ya. Nomor 1 kita lihat kelompok siapa? Oke, Bu Halimah di stand nomor 1 ya. Oke, kita lanjutkan stand nomor 2. Stand nomor 2 itu Pak Ceri ya, stand nomor 2 Pak Ceri, kelompoknya Pak Ceri. Stand nomor 3 oke, stand nomor 3 saya ya. Yes. Yes.
Oke, stand nomor 4. Stand nomor 4 ini. Oke, Bu Budi kita tetanggaan, Bu. Ya, Bu Budi Iswanti ya. Oke, stand nomor 5. Stand nomor 5. Ini masih muter. Ya, Bu Meli. Ya. Stand nomor berapa tadi? Nomor 5 ya. Oke. Kita lanjut stand nomor 6. Oke, Pak Wahono, stand nomor 6. Stand nomor 7. Ya, kelompoknya Pak Abdul Halim. Stand nomor 7. Stand nomor 8. Akhirnya ada Bang Abdul ya, tetanggaan. Pak Abdul Halim, stand nomor berapa, Bu? 8. Ya, stand nomor 8 Pak Abdul Halim. Stand 9. Oke, Bu Monita, stand nomor 9. Stand 10. Ya, Pak Aan. Ya, Pak Aan stand 10. Ya, stand 11. Ya, Pak Irwan. Ya, stand 12. Oke, Bu Rani. Ya. Stand 13 ya, Bu Deva ya. Stand 13. Iya, Bu Deva. Stand 13. Stand 14. Iya, tetanggaan sama Bu Novi ya. Stand 14 ya tadi ya. Nah, stand 15. Nah, rame ini. Oke, stand berapa ini? 15 ya. Stand 16. Oke, Bu Linda. 16. Stand 17. Oke, Bu Nana 17. Udah ngalah 19 aja sekalian. Oke, stand 18 dan 19. 18 itu Pak Trans. Ya. Pak Trans 18 dan otomatis 19. itu Bu Yulia. Ya, ini ya Bapak Ibu, jadi sudah ya. Deal ya untuk peletakan stand. Nanti kita akan buatkan denahnya. Ya, kurang lebih ya tadi ya sudah kita lihat bersama-sama bahwa mulai dari kiri panggung, kemudian ke depan ya di pinggir pintu, dan seterusnya sampai ke kanan panggung ya, seperti itu. Oke. Demikian Bapak Ibu untuk proses agenda penyampaian informasi berkaitan dengan Lokakarya 7. Mungkin pertanyaan lagi Pak, yang terakhir ya. Kalau misalkan masih ada pertanyaan nih sebelum saya tutup. Sebelum saya tutup, saya serahkan lagi ke Pak Irwan. Ya. Masih ada Bapak Ibu? Masih ada pertanyaan?
Setelah ini silakan kalau misalkan Bapak Ibu CGP mau berkumpul dengan PP-nya masing-masing untuk berkoordinasi, dipersilakan. Ya. Kalau tidak ada, oh iya, menari. Iya. Iya, apa nih menari? Oke, ya. Untuk Bapak Ibu yang punya bakat tari dan ingin tampil saat Lokakarya 7, sudah dikoordinasi ya, Bu Monita ya? Sudah ada koordinasinya? Oke. Pelaksanaan latihan tari itu dimulai besok pukul 1 di SMP 1 ya. Nah, ya, pukul 1 di SMP 1. Silakan Bapak Ibu yang sudah mendaftarkan diri untuk tampil. Ya, sudah ditunjuk ya oleh Bu Wanita untuk tampil. Dipersilakan besok mulai latihan tari pukul 1 di SMP 1. Oke. Nama-nama yang sudah disetorkan oleh PP masing-masing itu yang udah ke saya itu ada 10 nama, itu ada 10 orang penari yang rencananya kita akan tari perdana yang mudah. Nah di sini saya mau menawarkan, apakah ada di antara Bapak Ibu CGP yang bisa untuk mengajarkan tarinya? Ada nggak? Kalau nggak ada sih ya nggak apa-apa, tapi saya berharapnya ada dari CGP kita sendiri yang bisa mengajarkan tari bedana. Apakah ada? Bu Dora? Bu Dora? Iya. Oh, CGP Palono? Ada? Bu Dora? Bu Dora ada nggak hari ini? Ada di pojok, Bu. Oh iya, gimana Bu Dora, bisakah? Ya udah, kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Nanti di SMP 1 juga sudah ada pelatihnya. Dan nah, besok hari Kamis jam 1 siang ditunggu di GSG di SMP 1 ya. Terima kasih. Nanti untuk pembawa acara dan yang lain-lain koordinasinya dengan Bapaknya Hanif. Kalau ke saya nanti dan Bu Yulia nanti untuk koordinasi pada saat pembukaan Lokakarya Panen Hasil. Ya, itu aja. Sebelum keluar kita mau dengar Mas Guru Penggerak. Kita sama-sama nyanyi. Bapak Ibu, saya tambahkan nanti selesai acara ini kalau mau berkoordinasi sama PP-nya dipersilakan. Boleh di sini, boleh di ruangan yang lain. Kelas terbuka semua. Terima kasih. Ya Bapak Ibu, tadi disampaikan oleh Bu Monita bahwa ada Mas Guru Penggerak, mungkin bisa di search di YouTube ya, ada banyak gitu ya, bisa dihafalkan liriknya. Silakan. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semua. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, ya, selalu diberikan kekuatan ya untuk bisa melaksanakan sampai ke Lokakarya 7 ya. Biar lebih semangat kita pakai tepuk KGP. Oke. Masih ingat tepuk KGP? Tepuk Mandora. Ada yang ingat? Oke. Ya kita berdiri sama-sama ya biar semangat. Oke. Yo. Pak Hanif, Bu Meli boleh di tengah nih, ya. Oke, ya, yang semangat Bapak Ibu ya. Tepuk KGP. Membela. Oke. Sekali lagi deh, lebih semangat. Oke, tepuk KGP. Membela
Oke, terima kasih banyak Bapak Ibu. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tambahan yang PP-nya saya, Pak Wahono, Bu Nana.